Saya ingin memulai video instruksional kita pada kesempatan kali ini dengan membangkitkan kembali ingatan Anda yang mungkin sudah cukup dalam terkubur, yaitu mengenai persamaan akuntansi. Aset di sebelah kiri harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Persamaan akuntansi ini sangat penting untuk Anda pahami, karena inilah sebenarnya framework atau kerangka kerja sistem pembukuan berpasangan. Aset, liabilitas, dan ekuitas ini juga yang sebenarnya disebut dengan posisi keuangan. Itulah sebabnya neraca di zaman sekarang lebih sering disebut dengan laporan posisi keuangan. Dari ketiga komponen posisi keuangan ini, aset dan liabilitas, Anda sebenarnya mungkin sudah cukup banyak mengenal. Yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini, komponen ekuitas. Apa saja sebenarnya item-item atau pos-pos yang membentuk komponen ekuitas? Jawabannya tergantung kepada bentuk usaha yang digunakan oleh entitas bisnis. Saya di sini memberikan 3 contoh. Usaha perseorangan, partnership atau usaha kemitraan, yang di Indonesia bentuknya bisa firma atau CV, dan perseroan atau perseroan terbatas, PT. Coba Anda perhatikan unsur atau pos ekuitas pemilik untuk usaha perseorangan itu hanya terdiri dari satu baris saja. Modal, nama pemiliknya. Pola yang sama juga sebenarnya terjadi untuk usaha kemitraan, firma dan CV. Modal, kemudian nama pemiliknya. Bedanya di sini karena firma dan CV itu pemiliknya lebih dari satu, maka item-item ekuitas pemiliknya juga lebih dari satu. Tapi kedua bentuk usaha ini, perseorangan dan partnership, polanya sama. Ada modal, kemudian nama pemilik. Modal, nama pemilik. Yang berbeda sama sekali terlihat pada bentuk usaha perseroan. Dalam bentuk usaha perseroan, item-itemnya sama sekali tidak menyebutkan nama. Saham preferen, saham biasa, tambahan modal disetor, laba ditahan, penghasilan komprehensif lain, saham dibeli kembali. Unsur-unsur ini tidak terkait dengan satu nama apapun atau satu pihak manapun. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada makna legal dari perseroan itu sendiri. Berbeda dengan firma CV yang adalah persekutuan orang atau persekutuan para pihak, perseroan merupakan persekutuan modal. Undang-undang perseroan secara tegas mengatakan bahwa perseroan terbatas itu adalah badan usaha
yang modalnya terbagi atas saham. Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal. Sehingga jika ada pemegang saham yang meninggal misalnya, PT itu tidak bubar. Kontraknya masih berlaku. Karena PT itu adalah kumpulan modal, persekutuan modal. Akan berbeda dengan firma atau CV. Kalau satu partner, atau zaman dulu lebih sering disebut dengan istilah sekutu, meninggal, mengundurkan diri, maka CV atau firma bubar. Kenapa demikian? Karena firma dan CV itu dibentuk oleh individu-individu atau pihak-pihak. Apalagi perusahaan perseorangan. Pengusahanya meninggal, usahanya diwariskan kepada anaknya, tapi ya bukan lagi modal Pak Haji, tapi modal anaknya Pak Haji. Saya harus mengatakan kepada Anda bahwa video instruksional kali ini sebenarnya lebih dimaksudkan untuk mengantarkan Anda. Jadi ini semacam prasyarat bagi Anda untuk mempelajari topik selanjutnya, yaitu akuntansi transaksi saham. Ditinjau dari sudut pandang perseroan penerbitnya tentu saja. Mari kita lihat di sini. Ini adalah jurnal penutup untuk usaha perseorangan, untuk firma, dan untuk perseroan. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan jumlah laba rugi ke modal. Ingat, dalam laporan perubahan modal, laba rugi itu ditambahkan terhadap modal. Atau dengan menggunakan teknik pembukuan berpasangan, itu berarti modal dikredit dengan jumlah laba rugi pada periode yang dilaporkan. Ketiga-tiganya sama, debitnya adalah ke ikhtisar laba rugi. Yang membedakan untuk perseroan terbatas, Anda mengkredit jumlah laba rugi itu bukan ke akun modal, tetapi ke akun yang dinamakan laba ditahan. Ingat kembali, komponen dari ekuitas pemegang saham atau ekuitas pemilik perseroan, macamnya banyak, dan penutupan atau jurnal penutup itu dikredit ke akun yang ini, laba ditahan. Unsur-unsur ekuitas yang lainnya, saham preferen, saham biasa, tambahan modal di setor, kemudian penghasilan komprehensif lain, saham dibeli kembali, atau lebih dikenal dengan istilah saham treasury, ini akan saya jelaskan pada video instruksional selanjutnya.